Halo, ketemu lagi hari ini dengan saya di channel Heri Sandrio. Kali ini kita akan coba belajar bersama tentang pemrograman PHP, dimana yang paling sering ditanyakan itu di forum-forum. Salah satunya adalah bagaimana membuat CRUD, MySQL, dan PHP. Baik ya kawan-kawan semua, kita akan mulai. Di sini sudah saya install ya, ada dua versi SAMPP. Yang ini versi lama menggunakan versi 5.6, yang ini menggunakan versi SAMPP 7.4. Kebetulan keduanya ini hampir sama ya, hampir sama. Cuman yang ini dia sudah support versi PHP 7. Biasanya kalau kita ingin install framework yang versi baru ya, kayak Laravel 8, Laravel 7, jadi tidak bisa menggunakan sampai versi 5.6. Tapi kali ini kita akan coba membuat bahasa program PHP versi native. Yang keduanya ini jalan ya, di sini juga jalan, di sini juga jalan. Oke, kita akan cek ini sudah jalan apanya. Sudah saya jalankan ya, ini kelihatan di sini portnya sudah terbuka, Apache dan database MySQL-nya. Bisa dilihat menggunakan SAMPP versi 5.6. Keduanya bisa diinstal ya, asalkan tidak dijalankan sekaligus bersamaan. Nah, ini yang versi 7, yang ini versi 5.6. Oke, ya, untuk jalankan yang ini tadi, ini kan hanya saya kirim ke desktop aja ya. Kalau posisi filenya ini ada di SAMPP, kemudian di sini ada SAM control. Nah, ini diklik 2 kali aja nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita aktifkan aja. Oke, setelah seperti ini, untuk instalasi nggak kita bahas hari ini, instalasi SAMPP ini, karena juga sudah dibahas di video-video sebelumnya ya. Jadi kita mulai aja dengan SAMPP yang sudah terinstall. Untuk testing apakah web servernya sudah jalan, ini ada dua nih yang jalan ya, satu kita matikan aja. Oke, kita testing apakah ini sudah jalan. Dari sini juga bisa kita klik adminnya menggunakan Chrome misalnya. Oke, kemudian di sini kalau kita mau masuk ke database-nya, ini ada PHP admin. Oke ya, di sini saya menggunakan password, usernya root, passwordnya OK123 ya. Kalau kawan-kawan ingin ubah mengganti password, bisa dilakukan di change password di sini ya. Oke, hari ini kita akan membuat CRUD sederhana tentang sistem informasi akademik sekolah, yang salah satu filenya adalah, salah satu tabel dalam database-nya adalah tabel siswa. Kita mulai dari sini, dari klik database, kemudian kita klik create ya, misalnya DB sekolah gitu ya, DB sekolah. Yang di dalamnya kan ada tabel siswa, ada tabel guru, tabel pelajaran, kurikulum, dan banyak lagi ya. Kita klik di sini. Setelah itu kita kasih nama tabelnya, namanya tabel siswa misalnya. Kolomnya kita bikin ada name, nama, alamat, handphone, 4 aja ya. Kalau mau ditambah juga bisa, di sini misalnya 5, ada tempat lahir dan sebagainya, tapi 4 aja biar tidak terlalu banyak. Oke, karena kalau ingin ditambah fieldnya juga bisa ya setelah table sudah dibuat. Oke, udah jadi nih. Kita akan mulai, misalnya buat nomor induk siswanya pakai huruf kecil aja ya. Tipenya varchar karena dia string. Kemudian panjangnya kita bikin di sini nomor induk siswa anggaplah 10.
Ini kita jadikan kunci. Sini ada primary, kita okekan aja. Jadi kalau sudah dikasih kunci begini, dia nggak akan ada bisa nomor induk siswa yang sama. Nah, primary ya, dia unik. Kemudian di sini ada nama siswa. Saya menggunakan huruf kecil semua biar ingat nanti ya, karena dia case sensitif. Kalau kita membuat huruf besar dan kecil ya diingat saja, nanti pada saat ingin ditampilkan datanya, dia pembacaannya case sensitif. Kalau huruf besar ya huruf besar, huruf kecil ya kita tulis huruf kecil. Kita buat karena dia string varchar, panjangnya 35 aja nama maksimal. Kemudian ada tempat lahir. Kemudian di sini ada handphone. Nah, ini aja. Atau tanggal lahir juga boleh, tanggal lahir. Tipenya adalah date. Kalau tempat lahir kita buat sini varchar. Kemudian panjangnya misalnya 45 paling panjang, atau 35 juga boleh juga. Ini kosongkan aja. Nah, gini cara membuat field ya, atau kolom pada tabel siswa. Setelah ini kita klik save. Nah, di sini sudah jadi ya, tabelnya sudah jadi. Kita tinggal mengisi datanya. Ini ada nis, nama, tempat lahir, tanggal lahir. Kita isi lewat ini. Diisi secara manual dari sini. Misalnya 12001. Ini contoh. Nama siswanya misalnya Rudi Hartono. Tempatnya Pekanbaru. Tanggal lahirnya bisa diklik di sini. Karena tipenya date tadi. Berapa misalnya 2009. Contoh ya. Ini ada data kedua. Copy aja nih. Tapi jangan samakan ininya ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Namanya si Imroni misalnya gitu. Tempat lahirnya di Bengkalis. Tanggal lahirnya kita bikin di sini 2012 misalnya gitu. Ini contoh ya, ini contoh. Oke, ini ada 2 record, 2 data sudah kita buat. Kita klik go, sehingga pada saat kita browse datanya sudah bisa kita lihat. Jadi proses pembuatan database sudah oke, sudah jadi dengan satu tabel namanya tabel siswa. Baik ya kawan-kawan semuanya, kita akan mulai coding ya untuk CRUD ya, create, read, update dan delete menggunakan bahasa program PHP. Kita akan gunakan PHP native ya. Kita mulai dengan membuka ini software Visual Studio Code ya. Boleh juga menggunakan Sublime Text atau Notepad juga boleh. Ini bisa di-download di Google ya dengan kata kunci Visual Studio Code. Nanti akan muncul, ini free ya. Silahkan di-download misalnya versi Windows atau versi Linux, sesuaikan dengan di PC atau laptop masing-masing. Oke kawan, kita akan mulai bikin projectnya. Kita mulai dari membuat folder baru. Kita langsung dari sini juga bisa ya. Tadi sampipi di dalam htdocs kita buat namanya sekolah misalnya, sekolah. Misalnya Sia sekolah ya, Sia sekolah, siswa masih akademik sekolah. Sekolah gitu. Siakat sekolah. Oke. Nah, nanti folder ini kita panggil. Nih, siakat sekolah dari sini Visual Studio Code ini. File, open folder. Kemudian kita pilih siakat sekolah. Oke, sudah terbuka di sini. Tutup aja. Nah, di sini nanti kita akan buat beberapa file ya. Misalnya file koneksi. Ada misalnya di sini ada folder-folder CSS, JavaScript. Ya, ada kalau misalnya menggunakan Bootstrap dan sebagainya. Tapi sekarang kita belum pakai template apa-apa. Kita akan coba mulai dari CRUD yang paling sederhana.
kita buat satu folder buat koneksi ya. Kita bikin folder di sini. Ini folder namanya apa ya? Namanya config. Di dalamnya ada satu file untuk koneksi. Kita kasih aja namanya koneksi.php gitu. Supaya tidak berkali-kali kita bikin koneksi ya, kita buat satu aja, nanti kita tinggal include aja koneksi.php. Oke, kalau kita lihat strukturnya jadi kayak gini dia. Ini di dalam siakat sekolah ada config, di dalamnya ada file bernama koneksi.php. Kita mulai coding di sini ya. Kita buka dulu PHP-nya, kemudian kita bikin koneksinya dulu. Di sini kita buat namanya host ya, host. Oke, kasih nama localhost. Kita akan buat koneksi yang support dengan PHP 7 supaya jalan di SAMPP 56 dan jalan juga di SAMPP 7 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan db, kemudian di sini usernya kita bikin root aja, kemudian string db, sini kita bikin passwordnya, kita singkat aja pass. Kemudian di sini passwordnya bisa beda-beda ya. Kalau misalnya database Anda tidak ada passwordnya, ini kosong aja ini. Kalau punya saya ada passwordnya oke 123 gitu ya. Oke, ini ditutup, kemudian kasih lagi namanya, nama databasenya ya, db sekolah ya tadi namanya, db sekolah. Oh sorry, sini name-nya, name. Oke, kemudian di sini db sekolah, kayak gini dia. Ini db sekolah ini yang kita bikin ini tadi, ini db sekolah ya. Kita akan connect ke db ini. Oke, sekarang kita bikin ininya. Kita bikin koneksi sama dengan MySQL connect ya. Kita menggunakan nih bukan MySQL biasa tapi MySQL ya, yang versi improve-nya. Oke, kemudian baru kita jalankan ini db host-nya yang ini. Ini kita taruh sini aja. Si koma, yang ini juga taruh di sini, kasih koma. Kemudian yang ini kita letakkan di sini. Jadi polanya ini kan localhost, user, password, dan nama database. Nah, gini. Oke, kita testing. Jangan lupa di sini ditutup seperti ini. Bisa kita testing ya. Kalau dia misalnya terhubung, kita bisa tes gini, koneksi. Kalau dia terhubung, kita kasih pesan misalnya sukses misalnya gitu ya. Kalau dia tidak, ini tidak terhubung, gagal gitu. Coba tes. Oke, ini kita bisa jalankan ya lewat folder config koneksi. Kita buka tab baru aja, localhost / config tadi ya, namanya config. Oh sorry, siakat.sekolah. Nah, siakat.sekolah ini kan folder yang ada pada ini, pada SAMPP htdocs. Yang ini kita panggil foldernya supaya filenya dimunculkan. Syaratnya jangan lupa ya kawan, kita harus menjalankan service ini, service Apache dan MySQL ini harus jalan. Nah, kalau enggak dia error di sini, nggak muncul ya. Misalnya kawan-kawan lupa nih kayak gini, misalnya gini kan posisinya. Ini kalau di enter nanti dia error itu. Nah, nih situs tidak dapat dijangkau karena web servernya nggak jalan. Nah, ini kita running kembali ya. Oke, kita mau testing file koneksi tadi. Oke, sukses.
Ya, coba testing kita salahkan nama DB-nya, DB sekolahnya ini kita salahkan, misalnya gini, DB sekolah X, gitu kan? Ini kan otomatis kan salah DB-nya, apa errornya? Nih katanya gagal kan? Nggak ketemu dia kan? Gagal kan? Tak dikenal DB sekolah X, ya, nggak dikenal karena nggak ketemu di sini, ya nggak ketemu. Oke, sekarang koneksi sudah selesai. Kita akan coba membuat satu file siswa namanya ya, satu file siswa untuk menampilkan ini, untuk membaca data tabel siswa. Kita mulai dengan menambahkan satu file di sini, bukan di dalam config ya, di luarnya kita buat. Kita tambahin aja satu file. Oh, ini masih dalam config ini. Kan di luarnya kita taruh. Oke, sini ya. Ini masih di dalam ya. Kita coba bikin namanya siswa.php. Oh, sejajar dengan ini. Nah, kalau bingung kita pindahin aja dari ini ya, dari sini. Saya cut ini, Ctrl X, pindahin ke sini gitu, biar diposisikan di luar ya. Nah, maksudnya gini tadi. Ini apa ini? Oke ya. Dari sini kita akan coba menampilkan data siswa. Kita panggil aja ini config koneksi ini supaya kita tidak menulis ulang ini. Kita tidak tulis ulang. Kita cukup mengincludekan aja gini, include foldernya ada di mana? Foldernya ada di config, kemudian nama filenya adalah koneksi.php. Nih, include config ini foldernya, kemudian koneksi.php. Kita testing ya, kita akan membuat informasi data siswa gitu. Kita testing yang simple ini dulu ya. Kita testing. Oh, dari sini aja kita enter. Ini dia udah muncul. Nih, informasi data siswa. Ininya matikan aja, nggak kepake. Ya, matikan aja. Ctrl// ya. Kalau di Visual Studio Code dia langsung kita blok, Ctrl garis miring, langsung dia terblok semuanya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menampilkan data. Kita mulai dengan bahasa SQL ya. SQL sama dengan MySQL query. Oke, kita masukkan koneksinya tadi. Oke, kita mulai dengan select bintang from tabel siswa. Gitu. Ya, kemudian kita looping datanya. String data sama dengan MySQL query dalam kurung MySQL fetch array, fetch array dalam kurung string SQL yang ini tadi nih. Ini ya, kita letakkan di sini. Oke, ini while. Kalau while begini struktur nulisnya ada buka kurung, tutup kurung. Nah, itu. Nah, jadi dalam buka kurung, tutup kurung ini apapun yang kita letakkannya akan di loop ya, akan diulang. Misalnya garis atau apapun. Misalnya di sini kita akan ngeloop nomor ya, nomor urut. Kita loop seperti ini, kasih tanda plus. Kemudian di bawahnya kita coba testing. Misalnya string nomor plus ya, string nomor, kasih BR lah biar dia turun ke bawah. Kita coba jalankan, set. Tuh, ini ada 1 2. Kenapa 1 2? Di sini kan
ada 2 row ya, ada 2 row. Kalau row-nya udah 3, nanti di sini nomornya 1 2 3 gitu. Ini kalau di ini ada undefined variable line 8 ini apa ini? Line 8. Oh, coba kita kasih nilai awal. String no sama dengan 0, misalnya gini. Kita tengok. Oke. Ini ya udah muncul 1 2. Nah, supaya rapi, data itu biasanya kita tulis ke dalam table. Ya, datanya kita tulis ke dalam table. Oke, kita testing dulu yang belum ada tabelnya ya. Ini ada nomor. Misalnya kita ingin nampilin data apa namanya? Data nomor induk siswa. Kita tes, kita ingin munculin. Nah, ini kan ada 2 data ya. Coba kita kasih BR biar turun ke bawah. Nah, ini kan ada 2 nih. Ini nomor induk siswa yang pertama, ini nomor induk siswa yang kedua. Oke, itu kan cuma testing. Kalau kita ingin datanya kita rapikan ke dalam table, kita bisa bikin table di sini kawan. Sering-sering pakai echo juga nggak apa-apa. Kita tutup. Oke, struktur nulisnya gini. Table border sama dengan 1. Tutup di bawahnya. Echo table gitu. Nah, ini kan buka tablenya, di sini tutupnya. Sedangkan barisnya kan akan kita loop nih di dalam struktur perulangan ini. Kalau ininya, judulnya kita tidak looping. Judul itu kan 1 baris, misalnya apa judulnya? Kolom yang pertama, TR itu baris ya, TD itu kolom. Ini TR, ini 1 kolom. Ini kolom yang pertama misalnya nomor. Kolom yang kedua, kolom itu TD ya, table data. Ini kita bikin nomor induk siswa. Kolom berikutnya kita bikin nama siswa. Kemudian tadi ada kolom yang berikutnya, ada NIS, nomor induk, nama. Kemudian apa lagi, coba kita lihat dulu. NIS, nama, tempat lahir dan tanggal lahir ya. NIS, nama, tempat lahir. Kita bisa tampilin beberapa aja ya sesuai kebutuhan. Meskipun di dalam database ini datanya banyak, tapi kalau kita butuh nampilin 3 aja ya nggak apa-apa. Nah ya, ini 1 baris nih, dimulai dari ini ditutup di sini, itu 1 baris. Isinya di baris kedua. Nah, ini kalau kita jalankan ya, ini kan, kalau kita ingin jalankan ini, kita ingin isi datanya di baris kedua dan seterusnya, berarti kita masukkan dia di dalam loop ya, di dalam struktur perulangan ini. Kalau judulnya ini jangan ditaruh di situ. Kalau misalnya ini ditaruh di, misalnya ini saya taruh di bagian ini ya, di bagian ini saya bikin echo gini. Makanya judulnya akan di loop sebanyak 2 kali. Nah, kayak gini. Nah, kan jadi gini kan, karena kita masukkan dalam struktur looping sebanyak data siswa tadi. Nah, makanya kita letakkan di sini headernya ya, judulnya. Sedangkan yang ini kan untuk isi ya, untuk isi. Oke, kita testing ya. Echo. Oke, TR 1 baris. 1 baris ini akan di looping, akan diulang sebanyak berapa banyaknya data. Yang pertama tadi kita ingin tampilin nomor. Nah, di kolom pertama nomor. Coba kita jalankan. Nih, nomor 1, 2 dan seterusnya. Di kolom kedua di sini ada nomor induk siswa ya. Nomor induk siswa, kita ambil datanya yang dari sini ini. String data, ini huruf kecil jangan lupa kawan ya, huruf kecil.
Kita lihat hasilnya sudah muncul, ada nama ya. Kalau kawan-kawan ragu, lihat aja ini nama, tempat lahir ya. 3 itu aja dulu ya. Berarti kolom berikutnya td string data nama siswa gitu. Oke, coba kita refresh. Oke, dah. Ini nama, tempat lahirnya ada nggak? Tempat lahirnya ada ya. Tempat lahir. Oke, kita tambah satu kolom lagi. td, meskipun bisa di copy kawan, tapi kalau kita ingin mahir dalam coding aplikasi, coding program, kita harus coba ketik secara manual ya. Alamat, tempat lahir ya. Kolom 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Oke, udah jadi. Ini bisa ditebalkan kawan ya. Kalau kita ingin di sini misalnya menggunakan H1, H2, H3, H4, H5, H6. Kita pilih aja yang H3 lah, supaya nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oke. Set. Oke, udah jadi ya. Ini caranya untuk menampilkan data dari database ya, berupa tabel siswa. Nah, sampai di sini saya kira cukup untuk read-nya ya, untuk read-nya. Kita akan lanjutkan untuk menambah data, mengedit dan menghapus. Silakan kawan-kawan coba dulu latihan biar videonya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu membosankan. Dicoba dari yang simple-simple dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.